Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'asyiral muslimin ikhwani rahimakumullah. Termasuk juga di antara hal yang harus diperhatikan bagi orang yang berpuasa, kata Imam Ghazali, ayyakuna qalbuhu ba'dal iftar muttariban bainal khauf war raja. Jadi orang yang berpuasa itu setelah berbuka puasa, ini lanjutan yang kemarin, hendaknya hatinya itu di antara dua keadaan, bainal khauf war raja, di antara takut dan berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut kalau puasanya tidak diterima oleh Allah. Raja, berharap agar ibadah puasanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Id laisa yadri ayuqbalu shaumuhu fahuwa minal muqarrabin. Karena orang berpuasa itu tidak tahu apakah puasanya ini diterima oleh Allah ataukah tidak. Kalau diterima berarti dia termasuk golongan orang-orang yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila sebaliknya ibadah puasanya itu ditolak, fahuwa minal mamqutin, maka dia termasuk golongan orang-orang yang di situ dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Wal yakun kadzalik fi akhir kulli ibadatin yafrahu minha, dan hendaknya perasaan seperti itu harus hadir di setiap kita selesai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan cuma puasa saja. Selesai sholat, selesai puasa, selesai ibadah apa saja, setelah selesai hendaknya harus ada dua perasaan itu. Perasaan takut apabila ibadahnya ditolak, perasaan roja, berharap agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sejalan dengan perkataan beliau Imam Ghazali, an-nasu kulluhum halka illal alimun. Semua manusia itu akan rusak kecuali yang punya ilmu. Kecuali yang punya ilmu. Orang bodoh itu rugi dunia dan akhirat. Dunianya rugi, akhiratnya pun rugi kalau orang bodoh. Orang bodoh kerja diakalin sama yang pintar. Orang bodoh kaya, ya mudah ditipu oleh orang. Orang bodoh jualan mudah mendapatkan kerugian. Beli 100.000 dijual 90.000, repot. Orang bodoh usaha jualan, sekali buka jualan bubur ayam, langsung masak setengah kintal, padahal belum ada pelanggan sama sekali. Itu karena nggak punya ilmu, asal aja, repot. Orang bodoh ibadah dikira ibadahnya itu sudah benar, sholatnya sudah benar, dia yakin, padahal dia tidak pernah belajar, tidak pernah duduk di majelis ilmu, tapi yakin dengan ibadahnya, nggak tahu syarat sahnya, nggak tahu rukunnya, nggak ngerti apa yang membatalkan ibadahnya, nggak tahu. Nah, itu ibadahnya pun akan rusak, jauh dari kebenaran. Dunia rugi, akhirat rugi. Orang yang beruntung adalah orang yang punya ilmu. Kemudian wal alimuna kulluhum halka illal amilun, dan orang-orang yang punya ilmu itu akan hancur kecuali yang mau mengamalkan ilmunya. Punya ilmu diamalkan, punya ilmu nggak diamalkan, ya nggak ada bedanya dengan orang yang bodoh. Beda tipis, bedanya cuma dia ngerti, dia nggak ngerti, itu aja. Punya ilmu nggak diamalkan, ini rugi double. Sudah ngerti tapi nggak diamalkan. Tahu fadilahnya sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia seisinya.
nggak dijalankan. Tahu fadilahnya sholat duha, sering dengar, ngerti, nggak pernah diamalkan. Tahu fadilahnya sholat jamaah di masjid, nggak pernah ke masjid. Padahal dia itu punya ilmu, rugi. Wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun, dan orang-orang yang mengamalkan ilmunya itu akan hancur juga kecuali mereka yang mengamalkan ilmunya dalam keadaan ikhlas karena Allah. Ikhlas karena Allah, bukan karena apa-apa, hanya karena Allah. Wal mukhlisuna ala khadarin azim, dan orang-orang yang ikhlas itu dalam keadaan kekhawatiran yang sangat besar. Nah, itu orang ikhlas pun masih dalam keadaan kekhawatiran yang sangat besar. Bagaimana yang tidak ikhlas? Loh, kita kan harus husnudzon sama Allah. Ya benar, husnudzon. Husnudzon itu terhadap rahmat ampunannya Allah. Kita harus husnudzon bahwa Allah itu akan mengampuni dosa-dosa kita, bahwa Allah itu akan mengampuni kesalahan kita, memaafkan kita. Itu tempat husnudzon. Akan tetapi di saat kita mengamalkan suatu ibadah, yang ada perasaan adalah bainal khauf war roja, di antara takut dan berharap akan diterimanya amal ibadah kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tempatnya berbeda. Husnudzon, berbaik sangka kepada Allah, yakin bahwa Allah itu Maha Pengampun dan akan mengampuni dosa-dosa kita. Itu tempatnya husnudzon. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita bisa beribadah, itu adalah nikmat yang harus disyukuri. Alhamdulillah masih bisa sujud. Alhamdulillah masih bisa melihat Al-Quran. Alhamdulillah masih bisa bersedekah. Akan tetapi tidak berhenti di situ saja. Alhamdulillah, tidak. Lanjutkan dengan perasaan khauf, takut kepada Allah. Kira-kira sholat saya diterima apa enggak? Nah, itu adalah ajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan yang dipraktekkan oleh para salaf kita, ulama-ulama pendahulu kita. Jangan kita itu terlalu pede setelah kita puasa, benar-benar mengekang hawa nafsunya, benar-benar sudah memenuhi syarat syahnya, terus yakin pasti puasa saya ini diterima oleh Allah. Seakan-akan dia itu baru saja mendapatkan SMS dari malaikat, puasamu sudah diterima. Padahal kita tidak ada yang tahu, nggak pernah dapat kabar, nggak pernah dapat WA, nggak pernah dapat bisikan bahwa ibadahmu wahai fulan sudah diterima sama Allah. Kalaupun ada seperti itu, nah itu biasanya malah dari setan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, beliau itu setelah mujahadah sekian puluh tahun lamanya, 25 tahun beliau beribadah kepada Allah. Kemudian tiba-tiba ada cahaya dan ada suara, wahai Abdul Qadir, sudah cukup ibadahmu. Sekarang apa yang aku haramkan halal bagimu. Syekh Abdul Qadir tahu ilmunya bahwa Allah itu tidak akan mengatakan seperti itu. Halal ya halal, haram ya haram. Dilempar itu sinar, hilang kemudian menjadi gelap lagi. Nah, kita itu tidak pernah mendapatkan seperti itu, nggak pernah dapat bisikan, nggak pernah dapat kabar bahwa sholat kita sudah diterima, puasa kita sudah diterima. Hendaknya setelah kita beribadah, baik itu sholat, puasa, sedekah dan lain sebagainya, tetap ada perasaan khauf, takut kepada Allah, takut kalau ibadahnya ditolak. Berharap kepada Allah, ya Allah terimalah sholat saya, terimalah bacaan Quran saya, terimalah puasa saya. Begitu. Setelah berbuka puasa, doa minta kepada Allah, ya Allah terimalah puasa saya, puasa keluarga saya, anak saya, istri saya, guru-guru saya, orang tua saya. Begitu semuanya. Jangan terlalu pede. Demikian, semoga bermanfaat. Mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.